Baik, Mbak Rini Dianti, silakan untuk membacakan Gelombang Cinta dengan judul Takut Kehilangan Kekasih. Sebelumnya, saya memohon izin kepada Buya untuk membacakan tulisan Buya berjudul Takut Kehilangan Kekasih, diiringi oleh aransemen saya sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kehilangan kekasih. Hampir setiap perempuan mampu mengontrol emosi, sehingga kapan saja siap tampil anggun dan tenang. Kecuali dalam satu kondisi, ketika emosi perempuan menjadi liar dan tidak dapat dikendalikan. Ketika rasa cemburunya sedang mengamuk. Bagaimana aku melihatmu, wahai kekasihku, ketika engkau sedang cemburu karena ada perempuan lain yang mendekat kepada aku. Aku tidak marah, malah justru aku sangat gembira. Aku punya bukti engkau benar-benar mencintaiku. Perempuan yang sedang cemburu itu artinya sedang mengekspresikan rasa takutnya sendiri akan kehilangan orang yang sedang dicintainya. Ketika engkau berdusta, sebaiknya tidak usah ditutup-tutupi dengan sumpah. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa dosa juga perlu dihemat. Termasuk bila nanti ketika engkau terpilih, tak usah disumpah lagi guna menghindari dosa ganda. Bila penyakitmu kambuh lagi, ingin melakukan dosa-dosa, lakukan saja sendirian, secara tersembunyi, dan jangan bilang-bilang. Tanggung jawab sendiri, dan jangan berbagi dosa dengan kawan-kawan. Itu hanya penggandaian belaka, wahai kekasihku. Engkau telah bertaubat nasuha. Aku percaya betul. Yang dapat merasakan sakit di kakimu akibat sepatumu adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu, selesaikan saja sendiri. Jangan berharap akan ada orang lain yang berbaik hati untuk membantu dirimu. Untuk menambah pengalaman boleh saja. Barangkali engkau ingin mencicipi pernah jadi pejabat publik. Setelah itu aku menunggu kalimat yang meluncur dari mulutmu. Sungguh sangat melelahkan. Setelah semuanya melelahkan, engkau akan merasakan setiap detak jantungmu seperti palu yang memukul kepalamu sendiri. Nanti barangkali engkau berhasil menjadi pejabat publik ketika masyarakatmu membenci dirimu karena sikapmu yang terbuka dan jujur adalah jauh lebih baik daripada dicintai masyarakatmu karena rekayasa, pencitraan, dan tipu-tipu. Percayalah, nanti di akhirnya Tuhan akan memberikan kesempatan kepadamu selebar-lebarnya ketika engkau sudah hampir meyakini tidak ada jalan keluar. Bila engkau ingin hidup damai,
anggun berwibawa dan dikagumi masyarakatmu. Maka mulailah dengan selalu memperhatikan sifat-sifat yang baik dan mulia setiap orang yang engkau jumpai. Lalu jangan pernah mengurai secara mendetail keburukan orang lain. Karena sampai sekarang belum pernah ada orang tanpa sifat buruk dan tidak pernah melakukan kesalahan. Nanti perasaan yang paling indah yang bersemi di hatimu adalah ketika engkau sudah mencukupkan dirimu sendiri. Yang penting asal tahu sendiri. Nanti ketika engkau sudah menjadi tokoh masyarakat, aku doakan semoga engkau berhasil. Dosa besarmu bukan hanya membiarkan masyarakatmu dalam keadaan miskin dan bodoh, tetapi kesalahan yang paling fatal apabila engkau tidak punya visi dan misi untuk melakukan perubahan yang terus-menerus menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah nanti engkau menjadi tokoh, wahai kekasihku, tidak semua yang engkau lihat dapat engkau tularkan kepada orang lain. Tidak setiap yang engkau dengar dapat engkau ceritakan kepada semua orang. Berita umum itu untuk siapa saja, sedangkan yang terbatas namanya konfidensial. Lalu ada yang rahasia, namanya secret. Lalu di atasnya ada lagi namanya top secret. Kemudian juga kau buat lingkar dalam yang terdiri dari orang-orang yang telah teruji dapat menyimpan rahasiamu, menutupi keburukan-keburukanmu, mempublikasikan dan menyiarkan kebaikan-kebaikanmu. Apabila tidak engkau dapat kriteria orang-orang yang akan membentengi dirimu, maka lebih baik engkau bersahabat saja dengan dirimu sendiri. Mencintai politisi perempuan itu, wahai kekasihku, kata teman-temanmu seperti bunuh diri. Aku tidak mengerti maksudnya apa. Mungkin sepertinya sewaktu aku ingin bunuh diri, ketika ingin beli tambang, ternyata tinggal 1 meter, tidak cukup, kehabisan stok. Ingin beli racun tikus, ternyata sudah tidak diproduksi lagi. Sehingga akhirnya aku serahkan leherku kepadamu. Mungkin imajinasi mereka seperti itu. Artinya setelah aku tidak menemukan cara untuk bunuh diri, sehingga akhirnya aku terpaksa mencintaimu. Mereka teman-temanku selalu mengeluh, menyalahkan diriku. Terkadang aku disebut tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, tidak pakai budi pekerti dan sebagainya. Aku tidak berkeberatan. Caranya mudah sekali. Berilah contoh dengan amal perbuatan mereka sendiri, sehingga aku bisa menirunya. Etika seperti apa yang dimaksudkan? Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, tidak dipersyaratkan harus menjadi pejabat publik. Sekalipun sebagai pejabat pribadinya sendiri, yang penting punya keberanian yang cukup untuk berupaya. Cukup dengan modal keberanian saja. Dengan modal harta yang banyak,
ternyata hanya mendatangkan teman-teman yang punya kepentingan sesaat. Dengan modal kecantikan yang datang nanti, para pemburu syahwat. Yang paling substantif adalah iman. Artinya harus punya visi dan misi, lalu didukung dengan cinta dan keberanian. Itu saja modal yang penting. Sebagai seorang pejabat, nanti dalam berbicara mesti berhati-hati dengan memilih kalimat-kalimat yang tepat. Seperti apa kehati-hatianmu, wahai kekasihku? Pada suatu hari pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Akan ada saja orang yang salah tafsir atas ucapan-ucapanmu. Jadi, karena kondisinya seperti itu, maka yang penting berkatalah sesuai dengan keyakinanmu. Lalu biarkan mereka bebas menafsirkan sesuai dengan imajinasi masing-masing. Kenangan-kenangan lama telah digulung, hari, minggu, dan bulan terus berlalu. Harapan dan cita-cita terbang berhamburan, tetapi hatimu tetap menolak keras melawan lupa, sambil menghempaskan bokongmu di atas sofa di ruang tamu. Gagal total, engkau ucapkan dengan bersungut-sungut. Barangkali menurut Tuhanmu itu yang terbaik. Menjadi ibu rumah tangga, mengurusi anak-anak sendiri, mungkin lebih baik daripada jadi bupati. Kujelaskan makna praduga baik terhadap Tuhan secara panjang lebar. Engkau pun akhirnya mengerti dan menyadari. Dalam kehidupan ini, tidak ada kegagalan. Yang ada hanya keberhasilan yang tertunda atau diberi pengganti yang lebih baik lagi. Sekarang engkau telah kehilangan banyak teman untuk selamanya, bukan karena sudah mati, melainkan karena sifat-sifat baik mereka hanya kedok sementara. Teman-temanmu berubah semua. Lalu kujelaskan lagi, engkau tidak usah merasa malu atau terhinakan karena menghadapi kegagalan. Jadikan saja kegagalan ini sebagai tambahan pelajaran dalam kehidupan. Engkau pun mengangguk paham. Jangan mengeluhkan kegagalanmu bersama anak-anakmu, dan jangan bercerita kepada siapapun. Engkau mesti tetap tampil tegar, serta tidak terjadi apa-apa. Itulah pesan yang kusampaikan kepadamu, dan engkau pun mengangguk setuju. Engkau juga setuju. Sebelum kita menikah, semua hutang-hutang dilunasi dulu, termasuk semua komitmen diselesaikan semua. Lalu di penghujungnya, kita harus mengakui apapun yang terjadi sebagai takdir Tuhan yang paling tepat. Untung saja engkau tidak jadi. Andaikan jadi, biaya pernikahan kita tidak cukup 10 miliar. Tetapi sekarang, setelah engkau tidak jadi, biaya pernikahan kita cukup dengan 500.000 rupiah. Di tangan sedang membicarakan langkah ke depan bagaimana selanjutnya.
dalam pembicaraan ikut bergabung bersama kita kedua orang anakmu. Yang pertama perempuan, usia 24 tahun, baru diwisuda. Cantik juga, tetapi tidak secantik ibunya. Kemudian yang kedua, anak laki-laki, baru kelas 5 SD. Masih belum mengerti persoalan hidup. Di tengah anak-anakmu sedang bermanja-manja bersamaku. Tanpa diduga, manusia datang. Suasana menjadi kacau. Segera ku sambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Lalu ku ajak anak-anak keluar rumah, jalan-jalan ke pantai. Sambil menikmati gelombang laut menampar pantai, ku tanya anak-anakmu tentang maksud bapak ingin merujuk dengan ibu. Mereka menjawab dengan serentak, "Enggak usahlah." Dengan jawaban tegas, seperti menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap bapaknya. Sudah kuwanti-wanti sejak dulu, dalam bertengkar dengan suami, anak-anak tidak boleh dilibatkan. Bagaimanapun suamimu adalah ayahnya anak-anak, tetap harus dihormati. Sepulang di rumah, sudah agak larut malam. Engkau membuka pintu sambil menyeka air mata dengan sapu tangan. Kutanya, "Sudah pulang?" "Baru saja," jawabmu singkat. Ketika aku balik badan akan pulang, tiba-tiba anakmu yang kecil memegangi tanganku sambil memohon, "Tidur di sini saja, Om. Nggak usah pulang." Indramayu, 12 Januari 2001, Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rini Dianti.